Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Privat Akuntansi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, share atau komen di video-video sebelumnya. Dan yang belum subscribe bisa tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi apabila Privat Akuntansi mengupdate informasi tentang pajak dan akuntansi. Nah, seperti biasa Privat Akuntansi akan share info tentang akuntansi dan pajak. Dalam kesempatan kali ini Privat Akuntansi akan berbagi video tentang cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan rapel. Nah, perlu diketahui bahwa rapel ini juga termasuk penghasilan yang menambah penghasilan. Jadi rapel ini kalau teman-teman yang sudah bekerja pasti tahu ya. Jadi misalkan ada kenaikan gaji di tahun 2020 tetapi baru direalisasikan pada bulan Mei tahun 2020, maka rapel ini akan berlaku surut ke belakang. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan bulan Mei. Dan ini perlakuan penghitungan secara pajaknya pun akan berbeda. Baik, langsung saja kita masuk ke soal untuk mempermudah pemahaman kita terkait cara menghitung PPh 21 atas pendapatan rapel. Jadi di sini soalnya adalah amar status kawin tidak memiliki tanggungan atau K_0 memperoleh gaji per bulan sebesar 5.750.000 selama periode Januari sampai dengan Mei 2020. Nah, pada bulan Juni 2020 amar ini memperoleh kenaikan gaji sebesar 6.500.000 per bulan. Dan kenaikan gaji tersebut berlaku surut, artinya berlaku dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi kenaikannya adalah 5 bulan ya. Sehingga amar memperoleh uang rapel pada bulan Juni sebesar 5 juta. Nah, ini didapat dari 6.500.000 dikurangi dengan 5.750.000, maka selisihnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta ini dikali dengan jumlah 5 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, maka hasilnya adalah 5 juta. Baik, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi di sini langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, teman-teman hitung dulu pajak yang sudah dipotong di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi kalau kita lihat dari data di sini, yaitu gaji di bulan Januari adalah 5.750.000, begitupun Februari, Maret, April sampai dengan Mei. Nah, kita langsung ke penghasilan itu sebulan. Jadi penghasilan itu sebulan di sini di bulan Januari adalah 5.262.500, kemudian di Februari 5.452.500, kemudian di bulan Maret 5.642.500, di bulan April adalah 5.547.500, dan di bulan Mei adalah 5.452.500. Nah, kemudian penghasilan neto setahun di sini dikalikan dengan 12. Jadi di sini kan karena Januari, Februari, Maret, April, Mei, asumsinya si amar ini akan bekerja sampai dengan akhir periode pembukuan atau laporan, maka dikalikan dengan jumlah 12. Kemudian PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri karena statusnya
menikah, maka ada tambahan sebesar 4.500.000. Kemudian penghasilan kena pajak setahunnya adalah masing-masing dari Januari, Februari, Maret, April, Mei dikalikan dengan tarif PPh 21 setahun, karena tidak lebih dari 50 juta maka dikalikan dengan 5%, yaitu hasilnya sebesar di bulan Januari 232.500, kemudian di Februari 346.500, dan seterusnya sampai dengan bulan Mei. Kemudian kita hitung PPh 21 terutang sebulannya, yaitu tinggal PPh terutang setahun dibagi dengan 12 untuk masing-masing bulan. Contohnya di sini di bulan Januari adalah 19.375, di bulan Februari 28.875, dan bulan Maret, April, Mei bisa dilihat di data ini. Kemudian kita total penghasilan atau pajak yang telah dipotong oleh perusahaan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sebesar, kalau kita lihat, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah Rp149.125. Nah, setelah kita ketahui PPh yang telah dipotong dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, maka kita lakukan penghitungan atas kenaikan gaji. Jadi di sini di bulan Juni kita gunakan gaji yang telah dinaikkan. Jadi di sini gaji amar adalah 6.750.000. Kemudian lembur kebetulan tidak ada, sehingga gaji penghasilan brutonya adalah 6.750.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 6.750.000, maka hasilnya adalah 337.500. Iuran pensiun 200.000, maka jumlah pengurang adalah 537.500 rupiah, sehingga penghasilan itu sebulan adalah 6.212.500 rupiah. Maka penghasilan itu setahun adalah 74.550.000. Nah, dari penghasilan itu setahun yang sudah dinaikkan gaji di bulan Juni ini, kita kurangi dengan PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri dan tambahan menikah, totalnya adalah 58.500.000. Maka penghasilan kena pajak setahun adalah 16.050.000. Nah, 16.050.000 ini kita kalikan dengan tarif PPh 21 yaitu 5%, maka hasilnya adalah 800.202.500. Maka kalau kita bagi dengan 12, maka hasilnya adalah 66.875 rupiah. Nah, di sini kita hitung PPh 21 Januari sampai dengan Mei 2020 seharusnya dengan angka yang sudah dinaikkan tadi, yaitu sebesar 5 atau ini adalah 5 bulan dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei dikalikan dengan 66.875 rupiah, sehingga hasilnya adalah 334.375 rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong dari masa Januari sampai dengan Mei 2020 adalah 149.125 rupiah. Ini didapat dari total pemotongan PPh 21 selama 5 bulan. Nah, ini didapat dari angka ini, maka hasilnya adalah ini 149.125. Maka akan kita ketahui jumlah rapelnya adalah jumlah PPh yang seharusnya dari 5 masa tersebut, masa pajak dikurangi dengan jumlah PPh 21 yang sudah dipotong dengan gaji yang sebelum ada kenaikan.
maka hasilnya adalah 185.250, atau kalau di dalam baca kita bulatkan ke ribuan penuh ke bawah, maka hasilnya adalah 185.000 saja. Nah, sebenarnya simple ya untuk melakukan penghitungan atas rapel ini. Artinya kita hitung dulu, atau biasanya kan kalau misalkan di perusahaan kan sudah punya ada datanya kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei yang sudah dipotong, sehingga kita tinggal menghitung di masa Juni saja. Di Juni kita hitung sesuai normal dengan kenaikan, hasilnya berapa, yang telah dipotong berapa, maka itu adalah besaran uang rapel yang harus disetorkan. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang perhitungan PPh 21 atas rapel. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan penghitungan tadi, bisa komen atau bisa ditanyakan di kolom komen. Kalau saya bisa jawab, akan coba saya jawab. Semoga video ini bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan karena disebabkan keterbatasan dari pengetahuan saya. Kemudian jangan lupa subscribe, share video ini jika dirasa bermanfaat, agar teman-teman yang lain bisa tahu juga.